Kak, kalau PKH tahap 2-nya tidak cair, apakah itu artinya kami bukan peserta PKH lagi? Nah, pertanyaan ini masuk pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Jadi, di video kali ini kita ada di segmen tanya jawab seputar bansos. Dan kali ini saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengenai bansos PKH yang tidak cair pada tahap 2 ini, apakah itu artinya sudah dianggap bukan peserta PKH lagi? Jadi, buat semuanya yang merasa PKH tahap 2-nya ini belum cair dan juga buat jaga-jaga, buat yang lainnya, tetap nonton video ini sampai habis agar bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, langsung saja. Jadi untuk PKH tahap 2 ini itu sebenarnya periode penyalurannya sampai akhir bulan Juni ini ya, atau periode sejak April, Mei, dan juga Juni. Nah, sekarang kan kita masih berada di awal Juni ya. Jadi ya ada kemungkinan ini masih berlanjut sampai dengan akhir bulan Juni ini, karena sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi bahwa ini sudah ditutup penyalurannya. Karena biasanya ketika sudah menggenapi 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia, kami itu mendapatkan informasi bahwa kedepannya tidak akan ada termin lagi dan persiapan untuk penyaluran tahap 3. Sedangkan mengenai KPM PKH yang belum cair PKH-nya di tahap 2 ini sampai dengan tanggal per hari ini, bulan Juni, itu sudah mulai resah dan bertanya-tanya, apakah ini kami sudah dikeluarkan sebagai peserta PKH? Karena sampai saat ini saldonya masih kosong juga, atau PKH tahap 2-nya belum masuk. Sedangkan di tahap 1-nya kemarin itu masih masuk. Jadi jawabannya bisa jadi iya, karena berkaca pada penyaluran tahap 1 kemarin, itu KPM-KPM yang tidak masuk bansosnya pada tahap 1, di tahap 2 ini juga bansosnya tidak masuk. Dan setelah dicek beberapa KPM, kita ambil beberapa sampel aja, itu ternyata ada yang bermasalah pada datanya, sehingga bansos PKH-nya tidak masuk pada tahap 1 dan tahap 2 ini juga. Dan di wilayah dampingan kami sendiri, setelah kami perhatikan, itu KPM-KPM yang belum masuk bansosnya di tahap 2 ini, sampai hari ini juga, itu ternyata kebanyakan adalah KPM-KPM yang mana di tahap-tahap sebelumnya atau tahun 2021 kemarin itu sudah dimutakhirkan datanya pada bagian sosial ekonominya, karena memang ia telah terindikasi sudah mampu. Dan beberapa dari mereka juga di tahun 2021 kemarin itu sekitar di tahap 2 dan tahap 3 tahun 2021 yang lalu, itu mereka sudah graduasi mandiri, tapi pada saat di tahap 3 dan tahap 4 dan di tahap 1 2022 ini bansos PKH-nya masuk lagi. Nah, itulah sebabnya sekitar akhir-akhir tahun 2021 kemarin banyak kejadian KPM PKH yang sudah graduasi mandiri, datanya malah masuk lagi. Nah, di tahap ini, di tahap 2 ini setelah saya perhatikan, ternyata KPM-KPM yang tadi ini nih, yang sudah graduasi mandiri pada akhir tahun 2021 kemarin dan datanya masuk lagi, ternyata di tahap 2 ini nama-nama mereka inilah yang tidak masuk atau belum cair sampai saat ini. Sehingga prediksi kami sementara, ini masih sementara ya, bisa jadi KPM ini datanya yang kemarin itu sudah dimutakhirkan, barulah digunakan sekarang. Makanya bansos PKH-nya yang tahap 2 ini belum masuk juga sampai saat ini. Tapi ini hanya beberapa ya, tidak semuanya. Beberapa dari KPM yang lainnya juga belum masuk PKH-nya di tahap 2 ini, itu mereka yang sebelumnya belum pernah graduasi mandiri. Tapi kita belum bisa ngecek letak permasalahannya di mana sehingga bansos PKH-nya belum masuk. Karena seperti yang kita ketahui, untuk periode penyaluran tahap 2 ini belum berakhir. Nanti pada saat akhir bulan Juni barulah kita bisa menentukan bahwa KPM ini bansosnya tidak masuk. Nah, setelah sudah dipastikan demikian, barulah kami akan mencari tahu penyebabnya ada di mana. Jadi saran saya kepada KPM yang merasa bansos PKH-nya di tahap 2 ini belum cair, coba deh diingat-ingat lagi apakah di akhir tahun 2022 kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu itu sudah pernah dinyatakan graduasi mandiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena sosial ekonominya sudah meningkat, tapi pada akhir tahun 2021 kemarin PKH-nya masuk lagi. Nah, kalau memang demikian, itu bisa saja untuk sosial ekonominya mungkin baru terupdate di pusat, sehingga untuk bansos PKH-nya yang tahap 2 ini belum dibayarkan sampai saat ini, karena dianggap memang sudah mampu secara ekonomi.
Sedangkan bagi KPM yang merasa selama ini tidak pernah terindikasi mampu atau belum pernah dinyatakan mengundurkan diri dan belum pernah mengajukan pengunduran diri kepada pendamping sosialnya, tapi bansos PKH-nya di tahap 2 ini belum masuk juga, mohon bersabar dulu ya, bisa jadi hanya mengalami keterlambatan. Tapi apabila nanti sudah berada di akhir bulan Juni ini, tapi bansos PKH-nya juga belum masuk, barulah Bapak Ibu melapor ke pendamping sosialnya. Kalau perlu cari tahu bersama-sama letak permasalahannya ada di mana. Bisa jadi karena ada perbedaan data atau mungkin yang tercatat sebagai komponen PKH-nya itu datanya tidak padan atau tidak aktif di Capil. Dan kalau perlu apabila memang KPM tersebut itu dinyatakan masih benar-benar layak bantu tapi bansos PKH-nya tidak cair atau tidak masuk pada tahap 2 ini, jika perlu ajukan kembali datanya masuk ke dalam DTKS. Nah, untuk mengajukan data kembali masuk ke dalam DTKS ini, caranya tetap melalui operator desa atau operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Karena sekarang ini untuk pengusulan data atau untuk menonaktifkan data, semuanya dikembalikan ke pemerintah daerah, yaitu ke desa atau kelurahan setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Jadi itu tadi jawaban mengenai pertanyaan yang masuk, apakah jika bansos PKH-nya tidak cair di tahap 2 ini sudah dinyatakan bukan peserta PKH lagi. Jadi jawabannya bisa jadi iya, karena itu tadi berkaca dari penyaluran sebelumnya. Beberapa KPM yang tidak cair bantuan sosialnya pada tahap 1 kemarin di tahap 2 ini juga belum cair. Tapi ini ada tapinya juga ya, karena untuk penyaluran tahap 2 ini kan belum berakhir nih. Jadi kita tunggu lagi sampai akhir bulan Juni nanti. Nah, ketika nanti sudah berada di akhir bulan Juni, tapi ternyata masih ada KPM-KPM yang tadinya di tahap 1 cair, tapi di tahap 2 ini tidak cair, barulah kemudian saya update lagi penyebabnya di channel ini. Dan kelanjutan status KPM nanti juga seperti apa, pasti saya update juga di channel ini. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat yang lainnya juga yang mau bertanya seputaran bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan mungkin apabila kebetulan ada SDM PKH ataupun pendamping PPNT dan juga pekerja sosial yang lainnya yang kebetulan menonton video ini dan mengetahui penyebabnya dan lebih bisa menjawab pertanyaan yang masuk ini, yuk tulis komentarnya di bawah video ini ya. Kita lanjut sharing di kolom komentar. Dan buat KPM yang lainnya juga yang mau bertanya seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya juga di video ini ya. Dan biasanya untuk pertanyaan menarik itu kami jawab lewat video, contohnya sama seperti di video kali ini. Dan buat yang lainnya yang belum sempat saya balas komentarnya, mohon bersabar ya, karena waktu kami terbatas. Tapi sebenarnya semua komentar yang masuk itu kami baca satu persatu. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.